Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya Endi Triananto, dosen dari Program Studi Ilmu dan Industri Peternakan, Departemen Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk mengikuti kegiatan sertifikasi dosen tahun 2023. Video ini merupakan pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran. Adapun video yang saya buat berisi tentang penjabaran mata kuliah yang saya ampuh khususnya di program studi S1 Ilmu dan Industri Peternakan Fakultas Peternakan UGM. Outline yang akan saya sampaikan terkait dengan satu, deskripsi mata kuliah, yang kedua adalah outcome pembelajaran atau CPMK, yang ketiga adalah sistem pembelajaran, yang keempat adalah materi pembelajaran, yang kelima adalah metode pembelajaran, serta yang keenam adalah komponen penilaian. Identitas mata kuliah yang akan saya sampaikan yaitu nama mata kuliah Processing Daging Unggas dengan kode mata kuliah PTH 2117107 dengan kredit 2/1 SKS. Sifat mata kuliah adalah pilihan yang diselenggarakan pada semester gasal. Deskripsi mata kuliah ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas daging unggas, pengolahan unggas, penggolongan karkas, standar kualitas daging unggas, sifat-sifat fungsional produk-produk daging unggas, sifat gizi daging unggas, mikrobiologi unggas, pengawetan daging unggas, produk-produk daging unggas yang dilapisi, serta pengemasan produk-produk daging unggas. Adapun outcome pembelajaran atau CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa dapat mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas daging unggas, pengolahan unggas, penggolongan karkas, standar kualitas daging unggas, serta sifat-sifat fungsional produk-produk daging unggas. CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menyembelih unggas dan memproduksi serta mengawetkan berbagai produk daging unggas. Sedangkan CPMK yang ketiga adalah keterampilan manajerial. Mahasiswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan industri pengolahan daging unggas, parameter kualitas, serta permasalahan pasca panen. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini, mata kuliah diampu oleh tim teaching sebanyak 4 dosen dengan jumlah pertemuan adalah 14 kali tatap muka, beban waktu pembelajaran teori 2 SKS, serta praktek 1 SKS yang terdiri dari 2 kali 50 menit tatap muka terjadwal, 2 kali 60 menit belajar mandiri, 2 kali 60 menit kegiatan akademik terstruktur, ujian tengah semester yang dilaksanakan pada pertemuan antara 7 dan 8, serta ujian akhir semester yang dilaksanakan setelah pertemuan ke-14. Kegiatan praktikum senilai 1 SKS dilaksanakan melalui 6 acara praktikum yang bernilai 40 jam per semester. Materi pembelajaran yang ada terdiri dari teori 2 SKS, dan materi pembelajaran ini terkait dengan CPMK 1, yaitu 1. Poultry meat processing, 2. Faktor affecting quality poultry meat, kemudian yang ketiga adalah poultry processing 1, yang keempat adalah poultry processing 2, yang kelima adalah inspection and grading, yang keenam adalah requirement for carcass quality, yang ketujuh adalah functional properties of muscle proteins in poultry products. Sedangkan materi pembelajaran dari 8 sampai dengan 12 terkait dengan CPMK 2, yaitu Nutritional Properties of Poultry Meat, Microbiology of Poultry Meat, kemudian Physical Preservation, Chemical Preservation, Coated Poultry Products, dan dilanjutkan dengan CPMK yang ketiga terdiri dari 2 materi pembelajaran, yaitu Parameters of Poultry Meat Quality dan juga Packaging. Praktikum pada mata kuliah ini bernilai 1 SKS terdiri dari 6 acara praktikum. Yang pertama adalah poultry processing, yang kedua adalah poultry boneless, yang ketiga sampai dengan keenam adalah poultry meat product 1 sampai dengan 4, terdiri dari 4 metode, yaitu production of meat emulsion product, production of dry meat products, production of fried chicken, production of coated meat
poultry product. Metode pembelajaran yang ada berdasarkan SCL atau Student Centered Learning, pembelajaran berbasis kasus baik pada mata kuliah teori maupun praktek dengan menggunakan detail metode seperti ceramah atau kuliah interaktif, berisi pemaparan materi oleh dosen dengan menggunakan media proyektor atau peraga sederhana, discovery, mahasiswa sebelumnya diberikan topik, materi untuk dipelajari sebagai bahan awal pembelajaran, kemudian brainstorming, mahasiswa menyampaikan hasil discovery sebelumnya, dan yang terakhir adalah small group discussion, yaitu mahasiswa mendiskusikan permasalahan dari bahan yang diberikan dosen. Diharapkan dengan adanya interaksi antara dosen ini akan membangun bonding di antara pengajar dan juga mahasiswa. Metode pembelajaran baik secara daring maupun luring dilaksanakan secara sinkron maupun asinkron. Yang sinkron adalah luring atau tatap muka via Zoom online, sedangkan yang asinkron menggunakan Learning Management System yaitu Simaster UGM, berisi video pembelajaran, pemberian tugas, diskusi atau tanya jawab, kuis, serta materi pembelajaran, UTS dan juga UAS. Learning Management System yang digunakan adalah Simaster UGM. Simaster UGM adalah sistem informasi akademik dan administrasi yang digunakan oleh UGM untuk mengelola berbagai aspek akademik termasuk pendaftaran mata kuliah, jadwal kuliah, penilaian, transkrip, dan sebagainya. Simaster juga memiliki fitur untuk mengirim dan menerima tugas online, mengadakan ujian online, serta memberikan akses ke materi-materi pembelajaran dan informasi penting lainnya yang diperlukan oleh mahasiswa. URL yang digunakan adalah www.simaster.ugm.ac.id, sedangkan mahasiswa bisa login melalui SSO UGM masing-masing dengan keyword processing daging unggas. Informasi kelas akan disampaikan atau telah disampaikan melalui email masing-masing mahasiswa. Berikut adalah contoh pengumpulan kuis oleh mahasiswa melalui Simaster. Kemudian contoh pengumpulan tugas mata kuliah processing daging unggas oleh mahasiswa melalui Simaster. Pemberian tugas serta korespondensi melalui Simaster. Pengumuman secara real time terkait kuliah daring. Materi kuliah processing daging unggas melalui Simaster. Sedangkan untuk komponen penilaian, ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif, terdiri dari kuis, kedisiplinan, keaktifan dalam diskusi ataupun tanya jawab, dengan bobot masing-masing 5%. Kemudian hasil studi kasus, terdiri dari tugas dengan bobot 10%, praktikum 25%, dan UTS 25%, serta UAS 25%. Berikut adalah cuplikan pembelajaran kelas atau real classroom, materi minggu ke-11, Preservation of Poultry Meat 2 atau Chemical Preservation dengan metode pembelajaran melalui daring atau via Zoom online. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Sebelum kita mulai, saya ingin cek dulu apakah suara saya sudah sampai di audio atau di gadget dari teman-teman sekalian. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, thank you Mas Akbar, Yusuf Priyananda. Jadi kelas hari ini kita akan menyampaikan materi terkait dengan chemical preservation, maksud saya. Chemical adalah kimia, preservation adalah pengawetan. Jadi kalau tema ini akan membahas terkait dengan pengawetan kimia daging, terutama daging unggas. Tapi sebelumnya saya minta teman-teman semua on cam deh, biar kita sama-sama enak ya, supaya kelasnya tidak hanya searah. Yang penting teman-teman sekalian bisa berinteraksi dengan baik. Ya, terima kasih. Silahkan on cam semua dulu aja. Nanti kalau yang pas tak cari nggak ada, tak pindah living room dulu ya. Oke, kemudian hari ini kita lanjutkan ke materi terkait dengan preservasi kimia. Sebelum sampai sini, saya mungkin mau nanya aja deh, yang
Dewi Setiawan Sujanto. Sujanto atau Suyanto ini. Bisa menjelaskan nggak di benakmu apa yang namanya chemical preservation atau preservasi kimia? Di benak saya itu Pak, Masih mute. penyajian dengan menggunakan bahan Oke, kimia Pak. penyajian. Sorry Dewi, apa? Preservasi, oh ya, Diulang Dewi. preservasi. Itu pengawetan menggunakan bahan kimia Pak. Pengawetan, oke. Good. Oke, benar. Jadi kita mau membahas terkait pengawetan dengan menggunakan bahan kimia. Nah, semoga sudah terlihat ini di teman-teman. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengawetan dengan kimia itu? Nah, itu adalah penggunaan bahan kimia untuk pengawetan tentunya. Pada umumnya yang digunakan itu adalah bahan-bahan seperti garam. Karena garam itu nanti bisa juga garam itu dikombinasi misalkan dengan nitrit. Jadi ada yang menyebut garam nitrit. Bentuknya garam, rasanya asin, tapi kandungannya tidak hanya Na dan Cl, tetapi ada nitritnya. Nah, garam ini dikenal dari zaman dulu untuk mengawetkan makanan, terutama juga untuk daging. Karena apa? Keunggulan yang pertama, dia bisa menurunkan water activity atau aktivitas air. Sebagai contoh, kalian tambahkan aja garam itu ke daging yang sudah di grinding. Nah, itu nanti dia akan menurunkan water activity-nya sehingga bakteri itu tidak bisa tumbuh. Karena bakteri kan butuh air ya sebagai media tumbuh. Sedangkan kalau media airnya itu diintervensi, misalkan water activity-nya menjadi turun, aktivitas air yang menjadi turun, aktivitas air itu adalah ya kemampuan di dalam daging atau aktivitas di dalam daging terkait dengan air yang digunakan oleh mikrobia untuk tumbuh. Kalau itu rendah, misalkan di bawah 0,85, itu artinya bakteri akan susah sekali tumbuh karena dia butuh air poinnya. Kemudian seperti asap pun itu juga termasuk preservasi kimia. Jadi sudah semenjak berabad-abad yang lalu pengawetan dengan metode pengasapan dan pengeringan, karena pastinya biasanya kalau diasap itu menggunakan panas, panas akan mengeringkan produk. Itu bertujuan untuk memperlama masa simpan produk. Nah, kalau teman-teman senang lihat YouTube yang wildlife, itu biasanya ada juga orang-orang yang mengupload atau mengupdate video YouTube-nya terkait dengan bagaimana survival di tengah hutan misalkan. Beberapa hanya butuh kayu dan juga ya ada yang tidak pakai korek, Pak, untuk mengasap ikan ataupun daging buruan sehingga itu bisa disimpan lebih lama. Nah, itu termasuk preservasi kimia. Kemudian fermentasi atau pengasaman itu juga termasuk sebagai preservasi kimia karena biasanya itu menghasilkan asam laktat yang diproduksi oleh bakteri asam laktat atau bahkan memproduksi alkohol yang diproduksi oleh yeast. Nah, ini biasanya jadi produk-produk yang enak kalau di dunia makanan. Sebagai contoh, asam laktat pada kimchi Korea dihasilkan oleh bakteri asam laktat itu juga bisa awet bahkan tahunan. Nah, cerita sedikit karena terkait juga dengan fermentasi. Kalau di Korea itu kalau sudah mendekati musim dingin atau waktunya musim dingin itu waktunya menampung lobak ataupun juga sawi yang ada di ladang. Jadi mereka biasanya berladang itu di depan rumah. Nggak seperti kita ya, kalau kita kan tergantung petani. Kalau mereka nggak, mereka punya rumah ya rata-rata ya. Kalau di daerah pedesaan ya punya
ladang untuk menanam sawi, ada lombok, ada tomat, dan lain sebagainya. Jadi negara maju itu bukan berarti isinya gedung dan apa modernitas ya, tapi negara maju itu adalah negara yang sufisien, yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi kalau di Korea dulu itu menariknya gini, kalau adik-adik itu punya ladang, kemudian menanam sawi, nanti setiap panen itu sudah ada yang datang dari, kalau kita Indomaret, kalau di sana namanya Family Mart atau Famima itu istilahnya, itu mereka mengambil produk itu untuk dikumpulkan. Ya yang besar sebenarnya organisasinya namanya Nonghyok, dikumpulkan. Jadi dari masing-masing ladang rumah kecil-kecil itu. Tapi hasilnya bagus, artinya produksi sawinya itu bagus sehingga meskipun skala kecil mereka ngurusinya tenanan. Dan itu nanti dipak langsung dijual di toko pertanian khusus. Nah, silakan ya teman-teman kalau punya ide suruh lulus peternakan itu jangan hanya jadi pegawai bank. Ide-ide seperti itu perlu. Saya pengen punya toko peternakan khusus atau pertanian khusus sehingga orang kalau butuh produk-produk bisa ke saya, bisa saya kirim, bisa saya via online, itu akan lebih bagus. Nah, kimchi itu fermentasinya sederhana sekali, dia hanya butuh, saya pernah ikut kelasnya itu di sana. Karena prosesnya itu sebenarnya adalah menambahkan berbagai macam substance seperti udang kering, rebon, kemudian bubuk cabai, kemudian itu tadi ada bakterinya juga. Poinnya nanti itu akan terfermentasi ketika ditutup dalam satu wadah kendi. Nah, kendinya itu ditanam di dalam tanah kalau musim dingin supaya gampang seperti itu. Jadi nanti kalau butuh mau ngambil tinggal dibuka tanahnya, kemudian diambil kimchinya untuk dimakan. Nah, bakteri yang tumbuh itu nanti akan menghasilkan warna yang menarik karena kombinasi dengan gochujang atau kombinasi dengan bubuk cabai tadi warnanya merah sehingga terlihat malah menarik. Nah, fermentasi yang bagus nanti kalau rasa kimchinya itu manis. Manis dan sawinya cukup lembek ya. Nah, itu mahal nanti kalau yang sudah jadinya bagus. Kan jadi bagus itu karena dipengaruhi satu bakterinya, kedua bahan-bahannya, dan juga prosesnya. Nah, sekarang karena sudah negara maju, mereka ganti, tidak ditanam di tanah lagi. Mereka punya namanya kulkas khusus kimchi. Nah, itu hebatnya negara maju itu mereka menghargai tradisi kebudayaan mereka sendiri. Karena yang mahal dari setiap negara itu bukan itu tadi gedung-gedungnya dan lain sebagainya, tapi yang khas dari negara itu yaitu kebudayaan dan tradisi. Nah, di Indonesia saya belum lihat tuh kita punya produk apa yang tidak sama dengan negara lain. Oh, ada Pak, misalkan di Papua, dendeng rusa, misalkan. Oh, ada Pak di misalkan di mana ya? Di Tanah Toraja, ada Pak itu yang makanan di dalam bambu, kayak darah babi misalkan. Nah, itu kan khasnya Indonesia, tapi pastinya kan masing-masing daerah punya khas makanan masing-masing. Nah, itu menurut saya yang mahal dari Indonesia yang perlu di preserve juga, artinya perlu dilestarikan. Karena kalau kita selalu melihat modernitas hanya dari gedung-gedung pencakar langit maupun juga apa ya hal-hal yang berbau beton itu saya kira malah kehilangan keunikan dari negara tersebut. Oke, kemudian lanjut. Kalau alkohol ini bisa juga dalam pembuatan wine. Itu juga menggunakan chemical preservation. Jadi wine bisa sangat lama untuk disimpan itu karena ada preservasi kimianya. Gula.
Gula ini termasuk ke dalam preservasi kimia, sama juga seperti garam, karena fungsinya adalah menurunkan water activity. But main difference between them is the required relative concentration. Jadi perbedaannya pada penggunaan konsentrasinya. Jadi sugar ini biasanya lebih banyak digunakan, tidak masalah daripada garam. Karena kalau garam ini di makanan kalau terlalu banyak ya resiko kesehatan, darah tinggi dan lain sebagainya. Makanya orang mencegah sekarang itu makan dengan konsentrasi NaCl yang tinggi. Nah, sugar atau gula ini biasa juga ada juga yang menyebutnya dextrose, ditambahkan di fermentasi daging sebagai substrat atau sebagai makanan untuk bakteri ya. Di bakteri itu untuk tumbuh juga butuh makanan. Nah, makanan itu dextrose ini. Dia akan mensupport pertumbuhan bakteri. Di konsentrasi 0,5 sampai 2% biasanya digunakan. Jadi biasanya dextrose yang diberikan tadi bisa hilang keseluruhan menjadi asam laktat atau juga beberapa masih tertinggal di produk makanan. Nah, selain gula, ada juga metode pengeringan. Nah, pengeringan ini metode yang paling lama digunakan untuk pengawetan makanan. Biasanya di industri perikanan, di industri daging, rata-rata paling gampang ya menggunakan pengering. Pengering dengan panas dari api maupun dari sinar matahari. Kalau perikanan ya di gereh itu istilahnya diberikan radiasi langsung dengan sinar matahari selama beberapa jam di kondisi yang hari yang panas. Paling cocok seperti Jogja pada waktu panas seperti saat ini, mengeringkan cepat. Nah, tujuannya untuk menurunkan kandungan air. Jadi drying ini menurunkan kandungan air pada makanan yang biasanya umumnya sekitar 75 sampai 95%. Nah, prinsipnya pengeringan ini biasanya juga akan sejalan dengan penurunan water activity. Meskipun dua hal yang berbeda sebenarnya. Tapi rata-rata kalau kering ya water activity-nya juga turun. Nah, makanan kering rata-rata itu mengandung kurang dari 25% air. Dan water activity-nya itu sekitar 0,6. Jadi kalau kalian ngeringkan daging sampai kandungan airnya 25%, berarti kira-kiranya water activity-nya adalah 0,6. Nah, ini juga awet, artinya kan di bawah 0,85 water activity-nya. Jadi bakteri tidak bisa tumbuh. Cuman masalahnya dengan 25% itu daging yang dikeringkan tadi enak enggak? Itu permasalahannya. Nah, makanan yang masih cukup basah kemudian kandungan water activity-nya di bawah 0,85, kemudian mengandung air 15 sampai 50%, itu biasa disebut intermediate moisture food. Intermediate moisture food ini contohnya apa, Pak? Contohnya jerky atau dendeng Amerika yang biasa. Jerky itu seperti dendeng yang disimpan di udara terbuka bisa, kemudian bisa langsung dikonsumsi. Itu kandungan airnya kisaran masih di 15 sampai 50%, tetapi water activity-nya kurang dari 0,85. Contoh lebih gampang lagi makanan anjing. Makanan anjing yang ada di mall, misalkan kalian yang beli yang mahal-mahal, itu rata-rata sebenarnya konsepnya sama dengan dendeng ini. Jadi dia kenyal seperti daging, tapi kering. Nah, tapi water activity-nya rendah, cenderung kering. Nah, itu dijual harganya mahal-mahal. Jadi silahkan teman-teman kalau yang tertarik meneliti makanan anjing, besok bisa buat penelitian skripsi pembuatan makanan anjing. Nah, metode yang lain ada juga namanya metode freeze drying. Ini banyak digunakan di pembuatan susu bubuk. Jadi caranya paling gampang nih, susu itu di frozen kan, kemudian dimasukkan di freeze drying, nanti airnya itu menyublim sampai habis, tinggal nutrisi dan bahan-bahan keringnya. Sehingga itu kalau diayak saja udah jadi,
susu bubuk. Nah, ini industri-industri besar seperti Nestle, seperti di tempat kita Sariwisada itu rata-rata mesin utamanya ya freeze drying ini. Nah, di tempat kita punya, di Fakultas Peternakan, di ASLC itu alatnya lengkap sekali, hebat-hebat. Sekarang ada freeze drying, ada HPLC, ada texture analyzer. Sekarang kita cukup bangga dan hebat karena punya alat-alat yang maju. Nah, kandungan air yang produk yang masuk di freeze drying mesin ini biasanya kurang dari 5%. Sehingga bakteri juga susah tumbuhnya. Kandungan airnya rendah. Nah, tetapi produk dengan freeze drying ini masih susceptible atau mungkin untuk mengalami oksidasi lemak karena permukaannya kan semakin lebar. Kalau dia kering, menyublim, rata-rata kan ada lubang-lubang di produk tersebut. Nah, semakin banyak lubang, semakin luasan permukaannya. Makanya produk yang dihasilkan ini biasanya harus dikemas dengan baik. Oke, saya kira sampai sini dulu kuliah kita hari ini. Ada pertanyaan dari rekan-rekan? Oke, izin bertanya. silakan kalau ada. Monggo, silakan. Ya, saya izin bertanya terutama tentang natural antimicrobial agent. Tadi kan kalau misalkan lihat dari yang garam, fosfat atau nitrit itu kan bisa bisa dikombinasi. Nah, kalau misalkan natural antimicrobial ini bisa dikombinasi juga gak Pak? Jadi organ cinnamon itu bisa kombinasi tambah. Terima kasih. Oke, itu saja pertanyaannya Mas Rivaldo. Iya Pak, itu saja. Terima kasih sebelumnya pertanyaannya Mas Rivaldo. Pertanyaan yang bagus sekali. Saya kira ini berarti kuliah saya cukup menarik untuk disimak ya. Jadi gini, prinsip Hurdle teknologi itu adalah kombinasi untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Berapa kombinasi? Yang jelas lebih dari satu ya, namanya kombinasi. Nah, kalau Mas Rivaldo menggunakan herbs misalkan atau tadi sebagai gampangnya gini, contoh misalkan sosis dengan penambahan cinnamon misalkan, supaya satu fungsi antioksidannya ada, dua lebih wangi sosisnya. Misalkan, ini bebas saja ya, namanya ide kok. Nah, itu ketika dia Mas Rivaldo buatnya sosis asap cinnamon, itu sudah tergolong Hurdle teknologi. Karena Mas Rivaldo menggunakan dua metode berbeda. Satu, penambahan cinnamon. Kedua, pengasapan. Nah, dua ini sudah dikategorikan sebagai Hurdle teknologi. Kombinasi dua metode penghambat bakteri. Seperti itu. Jadi itu sudah sangat bagus bahkan. Nanti bisa penelitian seperti itu dan itu dikategorikan Hurdle teknologi. Bisa ditambah lagi, Pak, misalkan teknologi yang lain bisa, kemasan. Misalnya kemasannya menggunakan kaleng. Nah, itu sudah Hurdle teknologi dengan 3 kombinasi penghambat bakteri. Kenapa sih harus dikombinasi? Karena gini, semakin kita itu banyak menggunakan metode, asal tepat ya, karena tidak semua Hurdle itu bisa dikombinasi dengan baik. Asal tepat itu kita sebagai konsumen lebih merasa aman karena produk kita itu jelas awetnya dan tidak berbahaya. Poinnya di sana. Oke, semoga menjawab Mas Rivaldo. Pertanyaan dari Mas Rivaldo tadi. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Oke. Kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan sekian dulu kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Jangan lupa untuk absen. Sekiranya cukup, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.